Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang agak lebih menarik dari biasa-biasanya. Saya akan membahas 10 tanda Anda akan menjadi leader yang disayang oleh anak buah. Teman-teman, kalau Anda adalah seorang pemimpin, kalau Anda adalah seorang leader, atau bahkan Anda seorang pengusaha, anak buah Anda adalah aset. Andai kata kita tidak bisa menggerakkan anak buah kita, sama saja kita bekerja sendirian. Nah, ada 10 karakteristik yang menurut saya perlu Anda miliki. Atau bahkan kalau kita tanya kepada tim, anak buah, atau bahkan kepada orang yang dekat dengan Anda, pasti 10 hal ini akan menjadi 10 hal yang utama yang mereka akan ungkapkan. Yang pertama, anak buah suka dengan manajer, supervisor yang bekerja lebih tulus. Ketulusan hati melahirkan feeling atau image yang positif terhadap seorang leader. Dan orang yang tulus itu bisa dilihat dan tidak pura-pura. Ketulusan adalah perasaan yang muncul yang kemudian ditularkan dalam bentuk tindakan yang positif. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, happy. Leader yang happy ternyata mampu membuat timnya lebih produktif dibandingkan dengan leader yang bersungut-sungut, leader yang gampang marah, leader yang stresnya tinggi, leader yang tidak mudah tersenyum. Coba bayangkan, ada seorang leader, ada seorang manager, dan seorang business owner. Pada suatu hari ada seorang business owner yang datang ke business coaching saya, yang wajahnya itu sangat-sangat kaku, tidak suka tersenyum, orangnya sangat-sangat idealis, dan segala hal kecil dikritik. Hal kecil dikritik, apapun yang menurut dia tidak sesuai pasti akan diberi komentar. Lalu kemudian saya mengatakan kepada beliau, problemmu apa? Dia bilang, saya punya masalah. Tim saya bermasalah, tim saya nggak bisa kerja, tim saya kayaknya nggak bisa diandalkan. Jadi beberapa saya pengen pecat. Kebetulan orang ini punya istri. Lalu kemudian istrinya ngomong begini, Coach, sebetulnya suami saya itu dulu pada saat membangun bisnis ini semangat sekali. Orangnya tuh ceria, orangnya tuh enak kalau diajak ngomong. Tetapi gara-gara tahun 98 terkena hantam kurs US dollar karena waktu itu mereka adalah pemain impor, lalu kemudian menjadi stres sejak saat itu, lalu kemudian menjadi orang yang sangat-sangat tegang. Dan sejak saat itu timnya keluar masuk. Lalu kemudian saya mengatakan kepada beliau, kalau itu adalah pengalaman, saya mau tanya sama tim, apa sih pandangan tim tentang business owner ini? Dia mengatakan ini, banyak tim-tim lama yang mengatakan, wah si bapak itu orangnya hebat sebetulnya. Cuma kita itu kalau bapak udah tegang, kita lebih tegang. Dan kalau bapak sudah tegang, kita nggak bisa pikir. Nah kalau kita sudah nggak bisa mikir, semua kerjaan jadi salah. Lalu saya minta kepada si business owner ini untuk merubah attitude-nya sedikit. Minimal 2 mili senyum. Nggak usah panjang-panjang, 2 mili senyum aja nih mukanya. Dan ternyata dipraktekin. Apa yang terjadi ketika kebiasaan ini sudah mulai terbentuk, leader terlihat lebih happy, timnya menjadi lebih rileks. Yang menarik, rileks adalah hal yang positif untuk kreativitas. Karena mereka rileks, mereka bisa berpikir. Ketika mereka bisa berpikir, mereka bisa bekerja. Ketika mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan. Teman-teman, be happy. Jadilah leader yang happy, yang tidak mudah stres. Yang ketiga adalah ada leader yang senang ngelihat orang ribut. Ribut karena gini, katanya ada istilah conflict management. Orang marketing diadu sama orang finance diadu sama orang gudang diadu dengan orang sales. Akhirnya semuanya serba tukang adu. Ketika mereka tukang adu, tidak ada kedamaian. Bapak Ibu, teman-teman yang baik hatinya,
Leader yang bisa mendamaikan adalah leader yang dicintai. Leader yang hatinya damai adalah leader yang dicintai. Leader yang bisa mendamaikan suasana adalah leader yang luar biasa. Jadi kita harus berdamai. Berdamai dengan problem, berdamai dengan masalah, berdamai dengan tim, berdamai dengan goal, dan berdamai dengan customer. Agar kita menjadi pribadi yang damai. Yang keempat, leader yang sabar. By the way, ini bukan hanya berlaku untuk leader, oke? Ada orang namanya Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mendapatkan pendapatan atau income aset dari stock market. Istrinya, Mary Buffett, mengatakan begini, everybody wants to be rich and wealthy like the Buffett. But nobody want to be patient like the Buffett. Jadi semua orang tuh pengen kaya raya, makmur, sukses kayak Warren Buffett. Tapi nggak ada yang mau sabar kayak Warren Buffett. Karena untuk bisa kaya butuh kesabaran. Untuk bisa sukses butuh kesabaran. Untuk bisa memastikan SOP dijalankan Anda butuh kesabaran yang agresif. Jadi ada dua jenis kesabaran. Ada sabar yang pasif, ada sabar agresif. Contoh, anak saya adalah, oke gini, setiap orang yang punya anak pasti anaknya kalau malam-malam mau tidur disuruh gosok gigi nggak mau, apalagi kalau udah ngantuk. Oke? Sebagian besar kalau sudah tidur dibiarin. Kenapa? Karena kalau dibangunin nggak bisa. Nah, ada orang tua yang luar biasa. Istri saya orangnya sangat patiently agresif. Ya, agresif tapi sabar. Anak saya namanya Denzel. Dipanggil. Kalau dia udah ketiduran gitu ya, dibangunin. Dek, bangun dek, udah sikat gigi belum dek? Denzel, bangun dek, sikat gigi dek. Mama nih berisik. Ya, tapi tidak merubah intonasi, tidak merubah menjadi marah, tidak berhenti, tetap menggunakan kata-kata, dek, ayo dek, bangun dek, sikat gigi dek. Terus menerus sampai apa? Anak ini bangun dan akhirnya sikat gigi. That's patiently aggressive. Anda sebagai leader bisa juga melakukan hal yang sama. Kalau nggak beres, ayo Lana, ayo tim, ayo kita beres-beres ya. Ayo jalanin SOP dengan baik. Ayo kita jalankan SOP dengan baik. Yuk jalanin SOP dengan baik. Tidak perlu emosi, tidak perlu marah, tapi patiently aggressive. Yang kelima adalah leader yang murah hati. Leader yang murah hati adalah leader yang disukai. Selama saya bekerja, ada seorang leader yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Waktu itu saya kerja di bagian tiketing, tour and travel, lalu kemudian leader saya setiap kali keluar kantor, pulang bawa makanan. Sangat murah hati, sangat generous. Setiap sore, kalau penjualan kita bagus, kalau sales kita oke, kita semua diajak pergi ke SLR 77 makan otak-otak goreng. Dan menurut saya, itu adalah momen-momen yang saya ingat. Dan itu adalah momen-momen yang membuat saya merasa tim kita menjadi sangat kompak. Bisa makan meskipun makan otak-otaknya satu piring berempat. Sepiring berempat, kasihan banget ya. But kekompakan itu yang tidak bisa digantikan. Dan ini dari kemurahan seorang leader. Can you do it? Menurut saya sangat easy. Dan saya percaya Anda pasti bisa. Yang keenam adalah menjadi leader yang memiliki kebaikan. Jadi beda antara kemurahan dan kebaikan. Kalau kemurahan atau kemurahan hati, biasanya itu karena memang orangnya generous. Ya, nggak pelit-pelit. Tapi kalau kebaikan itu biasanya karena orang ini memiliki hati yang baik, memiliki sifat yang baik, sikap dan perilaku yang baik. Jadi menunjukkan dengan kebaikan. Cara bicaranya baik, ngomongnya baik-baik.
ya, kalau Anda menegur baik-baik, kalau Anda marah baik-baik, ini yang bagus, ini yang sangat-sangat oke. Jadi bukan hanya sekedar baik, tetapi melakukan segala sesuatu dengan baik-baik. Kalau Anda melakukan hal ini, tim Anda akan merasa direspek, dihormati, dihargai. Ya, jadi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk, nggak usah. Ngomong baik-baik. I'm okay, you're okay. You nggak happy, ya nggak usah marah-marah, nggak usah merusak perusahaan. Mari kita berpisah baik-baik. Yang ketujuh, ini pengalaman yang cukup menarik. Kalau saya sebagai business owner, saya suka orang yang setia. Oke, leader yang setia. Tapi di sisi lain, ternyata anak buah juga suka leader yang setia. Kenapa setia itu penting? Kalau Anda melihat, Anda perhatikan ya. Leader yang keluar masuk atau leader yang menjadi kutu loncat, anak buahnya juga kutu loncat. Dan jangan komplain kalau anak buah Anda kutu loncat, karena kita juga kutu loncat. Kenapa setia penting sebagai seorang leader? Yang pertama adalah pada saat Anda setia dengan satu perusahaan, kemungkinan Anda menguasai bisnis itu sangat besar. Ketika Anda lompat-lompat, meskipun jabatannya bagus ya, title-nya bagus, tapi skill-nya belum tentu bagus. Jadi pada saat Anda memiliki kesetiaan akan pekerjaan, kesetiaan akan pembelajaran di dalam perusahaan, kesetiaan akan customer, setia dengan customer, setia dengan atasan, setia dengan anak buah, akan membuat pekerjaan Anda menjadi lebih baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu Anda jangan hanya setia kepada perusahaan, tapi juga setia kepada tim. Setia artinya apa? Komitmen, konsisten, dan terus-menerus melakukan pembenahan, perbaikan, improvement dengan setia. Yang kedelapan adalah sikap yang lemah lembut. Oke, Pak Jokowi hebatnya apa? Lemah lembut. Pak Harto hebatnya apa? Lemah lembut. Banyak pengusaha di luar sana atau bisnis di luar sana, kalau Anda perhatikan cara bicara leadernya lemah lembut. Bukan berarti ada leader yang kasar lalu sukses, ada. Yang kasar sukses ada. Tapi dibenci juga banyak. Yang lebih dicintai adalah leader yang lemah lembut dan bisa menjaga wibawa. Can you do it? Saya percaya Anda bisa. Yang kesembilan adalah self-management dan self-control. Jadi leader bisa sukses, bisa luar biasa ketika leader bisa mengendalikan diri. Mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu, kemampuan mengendalikan ketakutan-ketakutannya, mengendalikan perasaan. Kenapa? Kalau saya sebagai leader mampu mengendalikan diri, saya mampu mengendalikan orang lain. Kalau saya tidak mampu mengendalikan diri, saya tidak bisa mengendalikan orang lain. As simple as that. So, sebagai leader, self-control, self-management adalah yang paling disukai oleh tim Anda. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu berprinsip. Berprinsip artinya apa? Mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak populer. Tapi buat anak buah Anda, anak buah ingin melihat apakah leader saya punya prinsip atau tidak. Apakah leader saya bisa membela kebenaran atau tidak. Karena leader yang berprinsip pasti dibela oleh tim. Yang harus dilakukan adalah prinsipnya harus benar. Anda harus memiliki prinsip 1 sampai prinsip 9, baru prinsip-prinsip yang lain pasti akan lebih positif. Anda nggak mungkin melakukan tindakan yang negatif jika Anda adalah orang yang tulus, jika Anda adalah orang yang happy, jika Anda adalah orang yang damai, jika Anda adalah orang yang sabar, jika Anda adalah orang yang murah hati, jika Anda adalah orang yang baik, melakukan segala sesuatu dengan baik-baik. Ya, resign pun harus baik-baik.
Anda orang yang setia, Anda orang yang loyal, Anda yang memiliki sikap lemah lembut, bisa mengendalikan diri, maka prinsip-prinsip lain ketika Anda membela kebenaran, Anda pasti akan dibela oleh anak buah. Ketika Anda mendorong anak buah untuk bekerja lebih keras, ketika Anda minta mereka untuk lebih ngejar target, mereka akan membela Anda sebagai leader yang dicintai. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle. Salam mencerahkan.